Pemirsa, sejumlah aktivis dan nelayan di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara terlibat bentrok dengan petugas keamanan hingga saling dorong di atas perahu. Sejumlah aktivis dan nelayan lokal terlibat bentrok dengan puluhan petugas keamanan perusahaan asing PT Wakatobi Dive Resort yang berupaya menghentikan aksi protes para aktivis dan nelayan. Kericuhan berawal saat masa aksi mulai mendekati pantai yang menjadi lokasi tempat usaha wisata perusahaan asing di pantai Onemoba di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi. Aksi protes dipicu tindakan perusahaan asing yang melarang nelayan lokal mencari ikan di sekitar perairan di lokasi. Untuk tujuan pariwisata, sedangkan yang coklat yang sangat luas ini, kalau kita lihat Wakatobi secara keseluruhan, itu adalah zona tradisional. Nah, ini yang kemarin kita pun sudah sampaikan, ini zona tradisional ini masyarakat lokal tidak boleh dilarang untuk memanfaatkan itu selama dilakukan secara tradisional, tidak boleh menggunakan alat tangkap yang merusak, yang tidak ramah lingkungan. Mereka juga memprotes perusahaan terumbu karang yang diduga untuk kepentingan akses keluar masuk kapal milik PT Wakatobi Dive Resort. Proses persoalan yang begitu besar, pengasukan pasir dan juga penggalian alur masuk yang seluruh mendukung proses kelancaran PT Wakatobi Resort. Kesempatannya salah satunya seluruh aktivitas patroli tadi yang didirikan PT Wakatobi Resort hari ini diberhentikan sementara. Usai berdialog, perusahaan akhirnya memberhentikan karyawan yang terlibat pengerusakan dan mengizinkan nelayan untuk menangkap ikan di perairan yang menjadi lokasi wisata. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Polres Padang Pariaman bersama nelayan masih melakukan pencarian potongan tubuh korban pembunuhan dan mutilasi Septia Adinda. Dari 10 potongan, baru 6 potongan tubuh yang ditemukan. Polisi dibantu nelayan menyisir pinggiran aliran sungai Batang Anai guna mencari potongan tubuh korban mutilasi Septia Adinda. Pencarian itu dilakukan dengan kapal nelayan dan perahu karet milik Pol Air setempat. Pencarian difokuskan di mana potongan tubuh yang pertama kali ditemukan hingga ke muara sungai. Untuk saat ini sudah ada 6 potongan tubuh yang ditemukan. Kepala, badan, tangan kiri, kaki kanan, dan kedua paha. Sementara yang masih dicari, tangan kanan, kaki kiri, dan kedua lengan. Dan menyampaikan jikalau masih ketemu bagian tubuh agar menghubungi kami di Polres Padang Pariaman ataupun Polsek Batang Anai. Berapa lama proses pencarian ini akan dilakukan lagi? Iya, kalau masalah waktu kita pasti ya akan tetap melaksanakan kegiatan ini bersama dengan masyarakat ataupun dari Airut. Polisi telah menetapkan Satria Juhanda alias Wanda yang masih berstatus mahasiswa sebagai tersangka pembunuhan dan mutilasi Septia Adinda. Dari hasil penyelidikan terungkap, 1,5 tahun silam tersangka juga membunuh 2 mahasiswi lain. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter. Pak, sudah bikin. Karena nggak ada batu, saya bikinkan dia dari adulis yang mati itu, sama kayu.
Hingga Selasa malam, tim SAR gabungan masih mengupayakan evakuasi Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter, dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Juliana Merens, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana buka suara terkait insiden jatuhnya pendaki asal Brazil Juliana Merens di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Atas kejadian ini, Menpar menyampaikan duka mendalamnya dan berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Pernyataan bela sungkawa diungkapkan Menpar Widianti Putri Wardana saat meninjau Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ia juga menyayangkan hal ini terjadi dan memerintahkan pihak terkait untuk menguatkan SOP bagi para pemanduan wisata ekstrim. Atas kejadian ini, Kemenpar menegaskan keselamatan wisatawan adalah prioritas utama dan berharap zero accident di seluruh destinasi wisata. Sebelumnya, korban Juliana Merens melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 21 Juni 2025. Ia ditemani pemandu lokal dan 5 pendaki lainnya. Dan diduga tergelincir, Juliana jatuh ke jurang yang sangat curam. Pertama-tama kami menyampaikan rasa empati kepada keluarga korban atas musibah yang menimpa wisatawan asal Brazil saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Kami juga menyampaikan terima kasih atas respon cepat dan koordinasi dari semua pihak, terutama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Basarnas, yang telah berupaya maksimal dalam proses evakuasi Miss Juliana Merens. Perlu kami tegaskan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam mengembangkan pariwisata nasional. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti Gunung Rinjani. Kami berharap ini menjadi yang terakhir. Kami menargetkan zero accident di seluruh destinasi wisata Indonesia. Satu kejadian saja dapat berdampak besar terhadap citra pariwisata kita di mata dunia.